Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kecerdasan emosional, atau banyak kalangan yang menggunakan istilah kecerdasan emosional ini dengan EQ, yang mana kecerdasan emosional ini merupakan suatu kecerdasan yang berkaitan erat dengan hati dan juga kepedulian, baik ke sesama manusia, kepada makhluk lain, dan juga kepada alam sekitarnya. Nah, kecerdasan emosional ini di dalamnya melekat berbagai komponen yang merupakan unsur-unsur dari kecerdasan emosional ini. Komponen-komponen tersebut di antaranya adalah komponen tentang kesadaran diri, di mana kesadaran diri ini merupakan suatu kemampuan dalam memahami emosi yang ada pada diri sendiri. Ini penting karena ketika kita telah mampu untuk memahami emosi yang ada pada diri kita sendiri, maka kecerdasan emosi yang terbentuk juga akan lebih baik lagi. Ini adalah komponen pertama dari kecerdasan emosional, yaitu kesadaran diri. Kemudian komponen yang kedua dari kecerdasan emosional adalah motivasi. Manakala kita memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka kita akan termotivasi untuk terus berbuat baik tanpa memikirkan bahwa kita akan memperoleh ataupun mendapatkan pujian dari orang lain, atau juga akan mendapatkan ketenaran dari perbuatan-perbuatan baik kita ini. Ini adalah komponen kecerdasan emosional yang kedua, motivasi. Kemudian komponen yang ketiga dari kecerdasan emosional ini adalah regulasi diri. Regulasi diri ini utamanya yang berkaitan dengan kecerdasan emosional memiliki makna bahwa kita harus memiliki kemampuan untuk mengatur emosi dengan baik. Sehingga dengan kemampuan tersebut, kita juga akan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai jenis lingkungan, utamanya lingkungan baru, atau manakala ada perubahan-perubahan dengan yang jauh lebih baik di lingkungan kita.
Ini adalah regulasi diri. Kemudian yang keempat, komponen dari kecerdasan emosional adalah empati. Empati ini merupakan suatu keadaan dari seseorang yang bisa merasakan perasaan orang lain. Dengan kita memiliki empati, maka akan membuat kita memiliki kemampuan untuk peka terhadap perasaan orang lain. Ini komponen kecerdasan emosional berupa empati. Dan yang kelima, komponen dari kecerdasan emosional adalah keterampilan sosial. Dalam hal kecerdasan emosional ini, kita tidak hanya harus menguasai emosi dalam diri kita sendiri, akan tetapi kita juga harus dapat memahami emosi yang keluar dari orang lain. Dengan kemampuan-kemampuan, utamanya kemampuan komunikasi yang baik, maka ini akan dapat membantu kita dalam meningkatkan kehidupan bersosial kita. Inilah 5 komponen yang ada di dalam kecerdasan emosional. Nah, tentu kita penasaran. Kecerdasan emosional itu, apakah kita dapat melihatnya dari ciri-ciri tertentu? Ya, kita dapat melihat kecerdasan emosional ini melalui berbagai ciri tertentu. Ciri dari kecerdasan emosional yang baik. Yang pertama, bahwa mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, hampir pasti dia juga memiliki kemampuan dalam mengenali perasaan yang ada pada dirinya sendiri. Ini ciri yang pertama dari orang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Kemudian ciri yang kedua, orang ataupun seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, hampir dapat dipastikan dia tidak merasa keberatan untuk meminta maaf terlebih dahulu kepada orang lain, meskipun bukan dialah yang bersalah. Ini nampaknya sederhana, namun ini cukup mengandung makna yang dalam. Kemudian ciri yang ketiga, dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, yaitu bahwa orang tersebut memiliki kepekaan terhadap apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Kemudian yang keempat, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik pun memiliki
pikiran yang terbuka. Dan tentu saja dengan pikiran yang terbuka itu, maka dia akan mampu menerima pendapat dari orang lain. Meskipun sejatinya pendapat dari orang lain itu berbeda dengan pendapatnya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, dia juga akan memahami tentang apa saja yang terjadi di dalam kehidupan, utamanya berkaca tentang kelebihan dan juga kekurangan yang ada pada dirinya sendiri. Ini kelima. Kemudian yang keenam, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik juga memiliki kemampuan tentang bagaimana cara pandang dia terhadap seseorang, yang mana cara pandang ini lebih banyak mengedepankan objektivitas. Dengan objektivitas tersebut, maka tentu dia juga akan menjadi seorang pendengar yang baik. Ini yang keenam. Memiliki kemampuan untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Yang ketujuh, seseorang dengan kemampuan emosional yang baik juga hampir dapat dipastikan bahwa dia memiliki perasaan yang kuat. Dengan perasaan yang kuat itu, maka orang itu tidak akan terbawa emosi ataupun perasaan orang lain. Itulah beberapa ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang baik, maka tentu kita juga ada baiknya untuk mengenal berbagai tanda dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Ini agak berkebalikan dari ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional baik. Tanda-tanda yang pertama dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah, yaitu orang tersebut akan merasa selalu benar. Karena terkesan ingin menang sendiri, maka orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah hampir dapat dipastikan akan menempuh segala hal untuk membuat agar bagaimana pendapatnya itu bisa dianggap benar oleh banyak orang. Ini ciri yang pertama dari seseorang yang kecerdasan emosionalnya rendah, merasa selalu benar. Kemudian, ciri yang kedua dari seseorang yang kecerdasan emosionalnya rendah adalah dia banyak berbicara tentang dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini memiliki kecenderungan untuk berkeinginan bahwa semua hal harus berpusat
pada dirinya. Dan seringkali pula, tidak jarang orang tersebut merendahkan pendapat dari orang lain. Inilah yang kedua. Lantas yang ketiga, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tidak baik ataupun rendah, dia tidak bisa memahami perasaan orang lain. Orang manakala tidak bisa memahami perasaan orang lain, maka dia akan merasa shock manakala orang-orang yang ada di sekitarnya menunjukkan sikap tidak suka kepadanya. Karena dia, orang tersebut, yang tidak peka terhadap perasaan orang lain, tidak mampu memahami perasaan orang lain, dia merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Kemudian yang keempat, ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan emosional rendah, dia memiliki emosi yang acap kali meledak-ledak. Tipe-tipe orang yang memiliki kecerdasan emosional rendah ini akan sulit, utamanya dalam mengontrol emosinya. Biasanya orang-orang seperti ini bisa menyerang orang lain manakala dia sedang marah. Dan yang kelima, tanda-tanda seseorang memiliki kecerdasan emosional yang rendah adalah orang tersebut tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya. Seseorang yang kecerdasan emosionalnya rendah akan mengucapkan berbagai kalimat, yang mana kalimat-kalimat tersebut menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Apakah kalimat-kalimat yang terlontar dari mulutnya itu menyakiti ataukah tidak terhadap perasaan orang lain. Hal ini disebabkan karena orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah dan tidak peka terhadap lingkungan sekitarnya, mereka ini tidak memiliki pemahaman yang baik, utamanya tentang waktu dan keadaan yang tepat untuk mengucapkan suatu rangkaian kalimat. Ini tadi tanda-tanda dari seseorang yang tingkat kecerdasan emosionalnya rendah. Kemudian, bagaimana cara kita untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita ini? Ada banyak cara. Di antara cara-cara tersebut, yang pertama adalah kita harus mau untuk belajar, untuk mendengarkan orang lain. Kemudian yang kedua, kita juga harus terus-menerus untuk mau berlatih. Berlatih utamanya dalam menerima kritik dari orang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga harus terus belajar untuk berempati kepada sesama kita. Dan yang keempat, jangan lupa, kita harus membuka diri kita. Utamanya, kita bisa menerima berbagai feedback yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Karena dengan feedback dari orang lain itulah
kita akan dapat mengetahui dengan lebih pasti, utamanya tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita sendiri, sehingga kita akan terpacu untuk memperbaiki perilaku, sehingga kecerdasan emosional kita akan terus meningkat menuju ke arah yang jauh lebih baik. Demikian pembahasan kita yang singkat ini tentang kecerdasan emosional. Mudah-mudahan kecerdasan emosional kita tergolong kecerdasan emosional yang baik pada diri kita. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, comment, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.